Berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Ya, shalom jemaat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, pada kesempatan ibadah ini kita boleh hadir untuk menyembah Tuhan Yesus, dan yang terutama pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus yang saya pilih dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bacakan firman Tuhan ini bersama-sama dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan firman Tuhan ini, silakan Bapak Ibu Saudara katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah manusia baru. Ayat yang ke-17 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama yang sudah ditampilkan di hadapan Bapak Ibu Saudara, yaitu melakukan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, setiap kita tidak asing kalau menyebutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara kita yang Katolik, mereka mempunyai simbolik tanda dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu simbolik gereja Katolik. Ya. Gereja yang terlebih dahulu ada sebelum Protestan ada. Ya. Tetapi kalau bagi kita umat Kristen Protestan, kita simpel saja Bapak Ibu, tidak ribet. Mari kita belajar membiasakan diri dengan hal yang baik dan benar yang sesuai dengan firman Tuhan tadi yang kita sudah bacakan bersama-sama. Kalau memulai segala sesuatu, memulai aktivitas kita, memulai pekerjaan kita yang baik, kita awali dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menerapkan hal ini? Memulai aktivitas Bapak Ibu, terlebih dahulu Bapak Ibu mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Simpel Bapak Ibu, tetapi kita harus memahami bahwa dalam nama Tuhan Yesus itu mempunyai otoritas Allah yang berkuasa. Ketika seorang mengucapkannya, berarti seorang itu bersedia menyerahkan aktivitas, perbuatan, pekerjaan yang dia lakukan didasarkan dan dimulai dengan imannya di dalam nama Tuhan Yesus, karena dia ingin memohon pimpinan Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah melakukan itu? Sudah atau belum dalam kehidupan Bapak Ibu setiap hari? Sebelum memulai aktivitas pagi hari, sebelum memulai pekerjaan Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu memulai hal-hal baik yang ingin Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mulai terlebih dahulu dengan mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus? Ini ajaran firman Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Kita mengucapkan hal ini karena kita memohon pimpinan Tuhan, karena kita memohon penyertaan Tuhan, dan kita pasti meyakini bahwa kita perlu tuntunan Tuhan, kita perlu penyertaan Tuhan, sehingga kita mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum kita memulai pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar membiasakan diri kita. Bapak Ibu, kalau saya
mengajak Bapak Ibu melihat tetangga kita yang Islam. Bapak Ibu pasti tahu apa yang mereka ucapkan sebelum memulai sesuatu yang ingin mereka lakukan. Bapak Ibu pasti tahu. Dan bagi kita, orang Islam yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu memulai aktivitas kita, memulai kerjaan kita, memulai sesuatu yang mau kita lakukan dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Sederhana Bapak Ibu, tetapi sangat bermakna, sangat berdampak besar untuk hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu mau Tuhan Yesus memberkati hal baik yang engkau mau kerjakan dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan dapat Bapak Ibu Saudara capai atas izin Tuhan. Makanya Bapak Ibu minta pimpinan Tuhan dan mulailah itu dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Jangan anggap sepele ya Bapak Ibu, jangan anggap enteng ya Bapak Ibu dengan hal ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan dalam hidup Bapak Ibu? Bapak Ibu mulai dengan apa dulu? Apakah Bapak Ibu mulai dengan keinginan manusiawi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu Saudara mulai dengan menuruti logika Bapak Ibu Saudara? Kalau kita percaya, beriman dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan ini ajarkan kita biasakan untuk memulai segala sesuatu yang baik yang kita lakukan, supaya Tuhan berkati, supaya kita berhasil melakukannya. Dengan apa memulainya? Dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu tanda iman kita Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita mau menyerahkan apa yang kita mau kerjakan supaya berhasil kita lakukan dengan memohon penyertaan Tuhan, dengan memohon pertolongan Tuhan. Makanya kita harus mengucapkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus sebelum memulai pekerjaan kita, sebelum memulai sesuatu yang mau kita lakukan dalam hidup kita. Lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu setia memberkati, memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara, segala yang Bapak Ibu Saudara capai dalam hidup Bapak Ibu Saudara, keberhasilan, kesuksesan, apapun yang Bapak Ibu Saudara selama ini sudah mencapai dalam karir pekerjaan Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, kalau engkau berhasil mencapai prestasi dalam pendidikanmu, engkau harus ketahui atas oleh karena apa Anda bisa mencapainya. Semuanya itu atas izin Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Semuanya atas kemurahan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan yang mengizinkan kita berhasil mencapainya. Karena Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, atas pekerjaan kita, atas usaha pekerjaan kita, atas pendidikan anak muda, atas segala hal yang saudara berhasil capai. Semuanya ada dalam kendali Tuhan dan atas izin Tuhan. Bapak Ibu Saudara berhasil mencapainya. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan lupakan Tuhan. Jangan sepelekan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini ajarkan kita Bapak Ibu Saudara melakukan hal-hal yang baik melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui pekerjaan kita, melalui aktivitas kita yang baik, yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Kita harus mulai dengan terlebih dahulu mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus memberkati yang kita mau lakukan sehingga kita berhasil melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan ini, silakan dikotakan. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu,
Yesus dengan hati yang penuh syukur. Inilah kesimpulan dari firman Tuhan yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, tanpa penyertaan-Mu, tanpa pimpinanmu, kami sadar ya Tuhan, kami tidak mungkin berhasil melakukan hal-hal baik yang kami kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak mungkin berhasil mencapai segala hal yang kami sudah miliki selama ini dalam hidup kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa semua keberhasilan yang kami capai dalam hidup kami sehingga kami dapat memilikinya, semuanya itu atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan, atas pertolongan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan Yesus untuk kami selalu melibatkan Tuhan sebelum memulai segala hal yang baik untuk kami lakukan dalam hidup kami. Ingatkan kami untuk terlebih dahulu memulainya dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus dengan hati yang penuh syukur, dengan segenap hati kami, karena oleh nama Tuhan Yesus kami berhasil mencapai hal-hal yang terbaik dalam hidup kami, dan oleh karena dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati, kami dilindungi, kami terhindar dari malapetaka, kami terhindar dari musibah kecelakaan maut yang tidak kami inginkan. Sungguh nama Tuhan Yesus sangat berkuasa memberkati dan memelihara hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari, setiap waktu, seumur hidup kami, sehingga kami semakin lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan, dan kami dapat hidup takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Haleluya, amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali